langsung tusuk rotasi mereka menuju ke Veripier. Oh, mengingat juga Veripier kosong ya. Untuk sementara waktu tidak akan ada orang yang mengambil area Veripier. Bahkan di bagian jembatan, Bigetron nampaknya akan berhadapan juga dengan Alter Ego. Tapi Voin di sisi lain masih dengan tim yang sama. Dewa United masih beriring-iringan juga di area open field sekitar dengan Gatka. Hanya mencari informasi kembali, belum ada knockout yang terjadi juga. 64 masih hidup, 16 tim masih lengkap. Ini masih 10 menit tapi baru dibahas. Itu saja Audrey berusaha untuk memotong pergerakan dari Satar di depan sana. Gila, ini Livescape juga punya pemikiran yang sama. Ternyata mereka belum bergerak jauh keluar dari arah Quarry. Mereka mengamati pergerakan dari arah Primordial, di mana ada GD yang saat ini Satar berhasil diamankan oleh seorang Toms. Bahkan dari Audrey sudah mulai menggerakkan vehicle yang menuju ke arah kiri. Toms akan menggerakkan ke arah kanan. Ini kemungkinan besar akan ada sandwich position menuju ke arah GD. Tidak ada follow up untuk menyelamatkan seorang Satar dan langsung dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Maybe tadi yang menjadi seorang eksekutornya, sementara Booms masih tersplit cukup jauh dari dua pemain GD yang lainnya. Alright, ini berani banget pergerakan ini dilakukan oleh seorang Toms di depan sana, turun ke arah sebuah gudang dan Daybot berada di atas saat mendapat informasi, tapi Toms ternyata berusaha untuk menembak ke arah depan, dijepit depan dan belakang. Audrey bakal langsung melakukan follow up, Booms pun dipulangkan. Wow, gila, itu movement yang begitu rapi dan cerdik dilakukan oleh Livescape. Mereka tahu ada satu pemain GD yang terpisah di antara pemain-pemain yang lainnya, bahkan Daybot gak bisa berbuat banyak. Katau sudah mulai nge-regroup bersama dengan dua pemain Livescape yang lainnya, meninggalkan Toms di shake sebelah kiri untuk bibir pantainya, dan satu titik blind spot yang tidak diketahui oleh pemain Livescape yang lainnya. Tapi kalau kita berbicara jembatan, di mana kali ini ada NFT dan juga Bigetron yang sudah melakukan setup, dan itu dia Nage yang begitu matang berhasil menumbangkan seorang Flippy. Drone pun tumbang oleh seorang Ryzen, 2 terknock out dari pemain NFT. Yes, betul, dan ternyata fight masih berlanjut. Ini bukan hanya adu skill tapi adu otak juga, karena mereka banyak sekali 15 tim yang masih tersisa. Ya, bahkan dari NFT mereka nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak. Dia hanya bisa bersembunyi. Untuk seorang Svavel hanya bisa mengamati doang, tapi nggak bisa memberikan counter shoot karena tidak ada daratan yang bisa dia pijak. Sekalinya memijakan kaki ke bibir pantai akan menjadi santapan lezat untuk Red Alliance. Bahkan Luxi menjaga barisan bibir pantai dengan sangat baik untuk di bawah jembatan di arah sebelah kiri. Tapi Aura di arah yang lain bertemu dengan Keshi. Mantan ketemu mantan, kali ini Jayden yang menjadi korban pertama dari tim Onyx. Dan Leon di arah yang lain. Kita berpindah ke arah Eagle 365 karena jarak dari tiga tim ini tidak terlalu jauh antara Onyx, Aura dan juga Eagle 365. Dan di arah lain juga ternyata Svavel nggak bisa bertahan lama. NFT dipulangkan ke arah lobby. Sudah ada 3 tim yang dipulangkan ke arah lobby, GD, NFT dan juga Takai. Dimana lihat Luxi mainnya santai banget sambil nyisir juga tadi dia. Ngerapin rambutnya, mungkin terlalu menutupi mata kali Jel ya. Iya bener, gak cuman gameplay, pergerakan player pun dikasih sama Pasa. Memang luar biasa, dan kali ini yang tembakan luar biasa juga dilontarkan dari seorang Nick. Hampir saja menumbangkan seorang Jaxi di depan sana, terpisah begitu jauh. Dan bahkan kali ini dari Jaxi masih berusaha untuk melakukan take cover. Begitu bertubi-tubi tembakan dari Nick bakal membuat Jaxi kesulitan. Gila, through the smoke tadi untungnya Jaxi masih punya satu vehicle yang bisa nge-cover tembakan dari arah high ground. Tapi Keshi pun mobil sudah mulai berasap baginya, agak beresiko, tapi dia percaya diri banget dengan backup yang akan dilakukan oleh pemain-pemain lainnya. Dan Jaxi through the smoke berikutnya kali ini dari Eagle 365 Katalis mengkonfirm sebuah poin eliminasi untuk tim Eagle, dan mereka masih utuh semuanya dengan 4 pemain mereka. Aura, ada Eagle dan juga Onyx dengan jarak yang tidak terlalu jauh saat ini, dan Jisun pun tidak bisa fokus dengan satu angle saja karena sudah mulai banyak tim yang berusaha datang ke area dari tim Aura. Yes, betul. Mungkin Eagle akan bertemu dengan Onyx terlebih dahulu kalau misalkan Onyx masih stay di tempat yang sama. Namun di sisi lain, Livescape nampaknya tidak lama lagi bertemu juga dengan Skylights. Banyak sekali pertemuan dari jam 7, jam 11 dan juga di titik tengah. Dan kali ini Jersey melemparkan granat ke depan, begitu on point Audrey langsung dikonfirm menjadi elimination. Wow, itu cepet banget tadi prosesnya, lengah kayaknya, dan langsung dimanfaatkan oleh Skylight. Tapi di arah yang lain dari Eagle dan juga Onyx yang sudah mulai bertemu, di mana satu pemain dari Eagle berhasil diamankan Katalis, tumbang di sekitar traktor. Tapi Anthem bakal membackup dari bagian luar zona, bukan tempat yang bagus untuk memberikan backup karena ada DPS dari Blue Zone yang semakin menyakitkan. Sementara Onyx yang mempunyai fortingan, dan Anthem masih ada 2 S-kit yang dia punya, sedikit coupling fire ke bagian depan, dan dengan menggunakan DP-nya berhasil mendapatkan 2 pemain dari Onyx. Tidak ada backup yang dilakukan oleh seorang K
Keishi. Namun untungnya belum ada tim lain yang sadar bahwa Onyx, dua player mereka sedang terknock out dan harus segera di revive. Aura terlambat dalam memberikan respon. Mungkin kalau tadi Aura menjadi third party, Onyx sudah rata dari tadi. Ya, bener banget, gila, tembakan dari Anthem bener-bener gokil banget. Padahal udah ditekan sama Blue Zone juga, tapi masih bisa menembak dengan stabil menggunakan DP-nya. Namun di sisi lain kalau kita lihat dari tim Aura, nampaknya No Mercy berhasil untuk mendapatkan touchdown dari bibir zona. Sementara itu di sisi lain masih banyak sekali huru-hara yang terjadi. Juga Jaden berhasil untuk menemukan seorang Nick, bakal di-confirm juga menjadi elimination. Satu persatu player dari Onyx dikikis, membuat player-player Onyx tidak bisa bergerak secara leluasa. Ya, dan akhirnya Aura merespon posisi dari Onyx yang ada di belakang mereka. Tadi nggak langsung disambut ya sama Aura. Kalau tadi disambut, ini Onyx udah nggak ada lagi. Mereka udah tinggal nungguin untuk game yang kedua nanti ketika bermain di Miramar. Dan kali ini dari Onyx sudah mulai berpisah, meninggalkan satu pemain mereka di arah belakang, Powerpunk yang akan ditinggalkan. Tapi Keishi somehow pergerakannya malah menuju ke arah sebuah tank yang tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu aja, bahkan Keishi pun akhirnya terknock out oleh DU dan menjadi sebuah confirm eliminasi untuk tim Aura. Yes, dan somehow Jaden sudah mengantongi 5 elimination, tapi di sisi lain ada burung dari utara yang berusaha untuk mengamankan bibir zonanya. Mereka belum touchdown sama sekali ke dalam zona. Mereka harus benar-benar membersihkan yang ada di depannya, tapi ternyata what happened? Bersebelahan saja Slayer lagi mengeluarkan granat, dimasak dengan sangat matang, dilemparkan atau tidak, lama sekali dilemparkannya, memberikan waktu untuk Luxy masih bisa menghindar masuk ke dalam sebuah shack. Dan kali ini berseberangan tetangga saja, berdansa-dansa juga. Luxy sudah mulai keluar, ditembakkan UMP Gaming Bandit, tapi ternyata No Mercy dari sisi lain menembak dan menjadi grenade eliminator. Gue bingung apa yang dilakukan sama Slayer tadi. Dia nggak ngelepas granatnya loh. Dipegangin terus kan? Betul. Wah, udah kayak memperebutkan sebuah kemenangan gitu. Nggak ingin melepaskan piala, tapi itu granat cuy. Bukan piala yang ada di tangan seorang Slayer. Tapi ya udahlah ya, yang tahu kejadian ini cuma tim mereka doang. Dan dari Victim juga sedang mendapatkan tekanan red zone buatan dari Voin. Mendapatkan satu persatu pemain dari Victim kali ini. 2 pemain sudah menghilang dengan kondisi 8 tim dan juga 25 orang yang masih bertahan di circle yang ke-5 atau circle yang ke-6. Kayaknya ke-6. Ini masuk ke-6 deh. Mau Ya, masuk 5 ke-6. mau ke-6. Well, sebentar lagi circle-nya akan menjadi penentu ya. Karena untuk sementara waktu kita lihat dari kemarin circle-nya selalu ending ke open field. Tapi kali ini nampaknya ada Ini tim terjadi yang lagi galak nih. perebutan gudang antara RRQ dan Alter Ego. Dua-duanya masih belum touchdown ke dalam zona. Siapakah yang akan bisa lepas dari gudang ini? Ya, apalagi RRQ lagi ngecun banget kalau kita lihat dari 2 hari Super Weekend kemarin. Mereka benar-benar memaksimalkan poin. Ada 147 poin yang sudah dikumpulkan oleh tim RRQ sejauh ini. Dengan kondisi saat ini RRQ masih pada utuh. Baru aja ada satu pemain dari RRQ dipulangkan ke arah lobby. Renalre masih mengatur tempo di bagian luar dari gudang biru ini, di mana mereka masih berada di bagian luar dari area play zone dan blue zone yang akan segera menutup. Tapi lihat dari tadi granat dilemparin ke bagian dalam loh, dan smoke yang begitu tebal menutupi pandangan DU dan juga RRQ. Itu banyak banget granat demi granat dilontarkan sama Alter Ego. Itu kayak lagi kerusuhan, dilemparin batu-batu ke dalam ya. Dan mereka RRQ sama sekali nggak bisa keluar karena tahu banyak sekali ledakan. Molly juga bahkan membuat player-player RRQ harus keluar dari gudang segera. Dan Super Una berusaha untuk menyisir, tapi ternyata what happened, Rebecca dan nice shot dari atas dan counter. Super Una melakukan jump shot, membuat trading knock terjadi. Kali ini blind spread sudah smoke. Super Una last man standing dan meratakan RRQ. Wow, RRQ diratakan dengan begitu komit oleh tim Alter Ego. Mereka benar-benar gak ngelepas dan gak ngasih RRQ punya nafas gitu. Semua utility yang mereka punya mereka lempar, smoke granat, stun granat, apapun lagi, ada molotov, pokoknya semua lempar ke bagian dalam gudang dan benar-benar membatasi pergerakan dari tim RRQ. Tapi masih ada 6 tim yang tersisa kali ini, di mana Voin, satu pemain mereka sedang tumbang bertemu dengan Misery, langsung dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Harvest yang sudah mulai hilang dengan kondisi kali ini Voin menyisakan 3 pemain mereka. DU pun masih selamat dengan 6 poin eliminasi sudah dikumpulkan oleh DU. Dan Aura somehow dia bertahan dan sudah mendapatkan 13 poin eliminasi. 13 elimination points sudah dikantongin, benar-benar geragas nampaknya. Kali ini Naga Merah sudah mulai bangkit dari goal dan berusaha untuk mencekam dari Horizon. Ditangkap oleh seorang licin yang benar-benar licin kali ini, menjaga circle-nya, berusaha untuk mengkontrol dan menzoning out Dewa United. Apakah Dewa United mampu merebut area? Tapi Horizon harus di-revive terlebih dahulu. Ada sedikit penguluran waktu yang terjadi kembali. Wow, ini udah mulai chaos banget ya, bener-bener chaos.
Dengan kondisi 4 tim, 12 orang yang masih hidup, ada Through the Smoke juga dari seorang No Mercy karena the fight. Tapi Bots, somehow dia masih bisa bertahan. Dia punya Shake, dia punya setup smoke, tapi DU juga masih memberikan backup dengan sangat bagus. Uni akan memberanikan diri untuk membuka posisinya ke arah Void, tapi apakah akan berhasil? Dan Jaden di arah kanan, maka langsung melihat pergerakan dari seorang Bot. Apakah akan ada trade knock dan terjadi? Namun Bonafide rata sudah dipulangkan ke lobby dengan sangat cepat oleh tim Aura. Masih ada Cacing Gaming yang bersembunyi. Licin berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Dewa United. Headshot sudah mulai masuk dan korban berjatuhan. Namun Licin juga tumbang. Kali ini dari Void hanya menyisakan seorang Dubs yang tersisa. Yes, ini Aura akan menjadi terparti sih harusnya. Biarkan Dewa United dan Void perang terus-menerus. Keduanya saling berusaha untuk melakukan revive kali ini. Dan ternyata Jaden sudah mulai bangkit memantau. Ada seorang Licin di depan sana. Ditangkap begitu saja, mencari kembali korban selanjutnya. Tapi Dewa United, satu persatu player berhasil untuk direset. Dan kayaknya gak lama lagi berusaha untuk menyisir terus-menerus dengan UMP. Debs 2K, the last man standing. Hitmark kita disempatkan tapi mencari kembali belum bisa. Bahkan ada No Mercy yang langsung melakukan follow up ke depan sana. Dan itu dia rata. 17 poin eliminasi untuk Aura. Ini Aura bisa ngedapetin berarti 21 kalau 4 pemain DU semuanya diratakan oleh Aura. Yes, betul. Kita akan lihat 3 versus 4 situation kali ini karena Dewa United sudah berhasil untuk melakukan reset terhadap player-playernya. Betul, lihat dari total damage kedua tim ini 17.000, 11.000 sama-sama menyumbang damage yang begitu besar. Wow, dan Jaden kali ini sudah mulai sedikit menurunkan tempo pergerakannya karena ruang gerak mereka juga tidak terlalu banyak lagi. Dewa juga punya ruang gerak yang tidak terlalu banyak. Jadi semua dalam posisi proning kecuali Chisun yang masih membuka posisi untuk mengamankan backline dari tim Aura. Jangan sampai terbackstep dan jangan sampai ada flank yang dilakukan oleh Dewa itu sukses dan berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Aura. Yes, betul. Dan tadi gue sempat melihat juga Jaden udah nggak punya helm sama sekali. Tapi No Mercy merah banget face-nya. Merah banget face-nya walaupun itu level 3. Tapi kita lihat seperti apa persiapan dari Dewa United. Karena Dewa United sudah membentuk sebuah garis horizontal juga kali ini. Semuanya saling menunggu. Nggak mau melakukan kesalahan sama sekali. Saling memantau aja satu sama lain. Mungkin ini yang akan menjadi moment of truth-nya. Karena circle mungkin akan bergelak sebentar lagi. Tapi Chisun benar-benar tidak bisa diam dari arah belakang. Terus-menerus mencari informasi demi informasi. Ini gue yakin sih, semua peluru yang dipunya itu udah bener-bener limited banget. Karena mereka udah naruh tas mereka ke tanah, udah ditinggalkan supaya proning mereka aman dan tidak terlihat oleh musuh. Ini yang ngebuat amunisi mereka benar-benar terbatas. Mereka benar-benar harus menggunakan amunisi mereka dengan sangat tepat. Lihat, No Mercy bergerak seiringan dengan Blue Zone. Chisun juga melakukan hal yang sama. Uni masih belum bergerak karena dia masih cukup aman dari arah Blue Zone-nya dan sudah mulai bergerak akhirnya. Dan lihat angle dari seorang Cai Cai atau Steve Boy. Oh, melihat pergerakan dari No Mercy dan langsung mengamankan satu pemain. Kali ini tumbang satu pemain dari Aura dengan kondisi 4 lawan 2, bukan jumlah yang mudah tentunya untuk Aura, tapi Steve Boy memberanikan diri untuk naik ke atas menuju ke bagian kolam dan berhasil mendapatkan seorang Jaden. Last man standing. Chisun juga sudah mulai terspot dan winner chicken dinner untuk Dewa United di game yang pertama hari ini. Yes, betul sekali. Dengan mengantongi 10 elimination point pastinya akan menjadi boostingan bagus juga untuk Dewa United.